semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Baik dong. Hari ini kita akan ketemu lagi, kita ketemu lagi di dapur, ya kan? Dapur apartemen kita. Hari ini kita pengen masak-masak lagi ya. Nah, hari ini kita mau masak yang seru, simple, tapi ini kayak kita mau challenge diri sendiri ya. Challenge diri sendiri dan siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat kalian, bisa dibikin di rumah juga. Kita mau bikin apa nih Arni Gracia nih? Kita mau bikin martabak. Martabak manis ya. Martabak manis itu adalah snack favoritnya orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh suka ya yang manis, yang banyak menteganya. Pokoknya yang gurih-gurih gitu ya. Enak lah pokoknya. Nah, kita mau coba dengan harga kurang lebih berapa duit? 10.000. Kurang lebih 10.000 kita bisa dapat martabak yang lumayan enak lah ya, dan simple. Dan caranya simple. Yaudah. Semoga aja bisa jadi ide buat kalian. Ya, yuk kita masak yuk. Nah, jadi aku akan jelasin dulu bahan-bahan yang kita pakai buat martabak. Pertama, udah pasti harus ada tepung. Nih, tepungnya juga boleh merek apa aja. Terus ada ini juga mesoseres nih. Ini juga boleh merek apa aja. Ini buat nanti topping di atasnya. Sama susu kental manis buat topping atasnya. Keju, ini juga buat topping atasnya nih. Terus yang penting juga nih susu buat adonannya. Garam. Di rumah pasti selalu ada garam kan? Terus ini gula. Terus ada margarin, telur, baking powder, sama soda kue. Nah, pertama kita pakai 1 cup nih tepungnya. 1 cup ini kurang lebih, kalau kalian nggak punya takaran cup, bisa pakai 14 sampai 15 sendok makan. Nah, terus kita masukin lagi 4 sendok gula pasir. Ini bisa kalian sesuaiin seberapa kalian mau martabak kalian manis ya. Sedikit aja garam. Setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Ini kita aduk-aduk dulu biar rata. Tepung, garam, gula, sama pengembangnya tadi, soda kue sama baking powdernya. Oke. Nah, habis ini kita tinggal masukin telur. Telurnya 1 aja guys, tapi harus dimasukin ke dalam mangkok dulu. Oke. Telurnya kita kocok-kocok. Oke. Terus kita campurin. Oke. Jadi bahan-bahannya sebenarnya nggak susah-susah banget dan harganya juga murah-murah. Kalian juga bisa substitusi pakai bahan-bahan yang harganya lebih murah daripada yang tadi aku pakai. Ini kita aduk-aduk dulu. Habis ini kalian bisa nyampurin pakai air ataupun pakai susu. Jadi itu terserah kalian. Tapi kalau misalnya kalian ada susu putih yang cair lebih enak. Tapi kalau pakai air juga bisa. Masukin susunya, kira-kira aja. Sedikit demi sedikit supaya nggak sampai terlalu cair. Aduk-aduk sampai dia jadi adonan yang kental tapi halus. Ini wanginya begini aja, seperti kayak wanginya martabak ya. Terus ada kayak wangi-wangi pancake juga. Jadi kayak gini aja rasanya udah enak nih. Tambahin susu dikit lagi supaya lebih cair. Nah, ini kayaknya udah pas nih. Ini aduk-aduk terus sampai dia tuh halus banget, nggak ada gumpalan-gumpalan lagi. Habis itu kita tutup, diamin 15 sampai 30 menit. Di sini kita pakai sendok, soalnya kan di rumah kita kadang-kadang suka nggak ada namanya mixer. Jadi kita kasih caranya yang lebih gampang dan semua orang bisa bikin. Tapi kalau kalian ada mixer, bakal jauh lebih halus lagi ya, silahkan dipakai. Adonannya kira-kira sekentalnya kayak gini. Jadi kental tapi nggak sampai kental banget, masih ada cairnya, tapi halus banget. Nah, ini udah siap, tinggal kita diamin 15 sampai 30 menit. Kita tutup pakai kain ya guys. Kira-kira 20 menit udah cukup. Udah 15 menit sampai 20 menit kita buka ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat nih, adonannya udah mulai keluar kayak balon-balon kecil. Itu mungkin efek dari soda kuenya juga. Terus kita tambahin sedikit margarin yang udah dicairin, 1 sendok makan aja untuk kasih sedikit gurih sama warna kuningnya. Wah, wanginya udah martabak banget. Nih udah halus banget dan kentalnya udah pas. Sekarang kita tinggal masak jadi martabak kita. Yuk. Nah, pertama kita mau panasin dulu pannya. Pas panas baru kita tuang adonan kita. Jadi sekarang ini pannya udah panas. Terus kita kecilin dulu apinya sebelum kita masukin adonannya ya. Kita tuang ya. Terus biar pinggirnya tuh ada kayak crustnya ala martabak gitu, kita kayak gini nih. Cukup. Jadi yang kayak garing-garing di pinggirnya gitu loh. Nah, jadi ini tuh udah tinggal nunggu dia ngembang. Sekarang kita tutup lagi selama berapa menit? Sampai bagus aja. Sampai bagus. Nah, ditutup gini tuh biar atasnya juga matang, jadi nggak cuma bawahnya doang. Terus kita pakai api kecil. Nah, kalau udah setengah matang gini, kalian lihat dulu apakah bolong-bolong atau enggak. Nah, kayak gini udah mulai matang nih guys, keluar kayak gelembung-gelembung kayak telur kodok ini. Tutup lagi, berarti bentar lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita tambahin gula sedikit biar adonannya lebih mantap, nggak usah banyak-banyak. Oke.
Oke guys, ini udah jadi, cakep banget bentuknya. Waduh. Ya, lumayan lah ya buat di rumah daripada enggak. Kita coba minggirin dari pannya dulu ke cutting board. Guys, akhirnya jadi juga. Wah, sedikit ada yang agak hitam ya, tapi kelihatannya sih masih enak banget ya. Oke, kita langsung bumbuin ya. Nah, sekarang kalian tinggal bumbuin martabak kalian. Tergantung dengan seberapa sehat kalian mau bikin martabak kalian ya. Kalau kita pengennya yang biasa-biasa aja, jadi yang standar-standar. Pertama masukin sedikit margarin biar creamy. Setelah itu kita belah dua biar kita dapat batasannya. Oke. Yang sebelah sini aku mau taruh coklat meses. Tergantung kalian maunya seberapa manis. Nah, sebelah sini aku taruh kejunya. Kalau aku suka keju, jadi aku taruhnya lumayan banyak. Kejunya kita bikin yang melimpah guys. Kurang lebih kita pakai seperempat blok keju. Terakhir jangan lupa susu kental manisnya. Kalau kalian yang suka manis, ini adalah waktunya untuk memberikan sentuhan. Tapi kalau kita sukanya yang sedang-sedang aja, jadi masukinnya ya secukupnya aja. Ini kita belah dua ya. Wow. Nah, sebelum dia dingin, kita bumbuin lagi dengan margarin di bagian bawahnya. Kalau kita sukanya di atasnya aja, karena yang bagian bawah malas dibolak-balik. Tapi gini aja udah mantap. Oke, nah kita agak sedikit kelamaan nih. Mungkin tadi seharusnya lebih cepat, mungkin 3-5 menit. Tapi ini masih bisa dimakan. Nih guys, martabak kita udah jadi. Nah, bisa lihat, lumayan ada sedikit bolong-bolongnya di dalam. Kejunya di dalam, luarnya agak sedikit kematangan, tapi lihat dalamnya dong, cakep banget tuh. Mantap. Dan kalian kalau pengen bikin martabak ternyata nggak susah-susah amat, walaupun emang nggak sempurna, tapi lumayan mengobati kangennya kita makan martabak manis guys. Cobain yuk. Kejunya banyak banget tadi ya. Iya. Cheers dulu. Deg-degan aku. Ini enak. Enak kan? Dan segi rasa adonannya nasi cukup. Tapi nggak terlalu manis. Kalau kalian lebih suka martabaknya lebih manis, kalian bisa adjust. Dan kalau kalian punya ragi atau vermipan, itu juga bisa dipakai sebagai gantinya si baking powder. Itu lebih bagus sebenarnya, lebih mengembang lagi nanti adonannya. Walaupun ini warnanya agak hitam, tapi sama sekali nggak berasa gosong atau apapun gitu. Soalnya ini cuma warnanya aja, karena dia nggak benar-benar gosong. Ini kejunya guys. Ini favorit aku nih, keju sama coklatnya nyampur di tengah-tengah. Martabak tuh selalu bikin hangat di dalam badan. Jadi kita berdiri aja karena agak repot kalau kita bawa ke sana lagi. Kok main coklat? Yang coklat. Oke, jadi ngomongin harganya, tepungnya kalian butuh sekitar 130 gram. 1 liter tepung itu harganya sekitar 12.000. Jadi tepungnya itu kalian butuh mungkin 1.500. Telurnya satu sekitar 1.500 juga, 3.000 rupiah. Terus pakai baking powder sama itu yang nggak berapa lah ya, cuma setengah sendok teh. Mungkin dua-duanya 1.500 perak mungkin. Terus 1.000 lah ya. 1.000. Susu kental manis mungkin sedikit. 1.000 juga. 1.000. Karena dipakai dikit-dikit doang guys. Margarin 1.000. Gula nggak dihitung lah ya, dikit banget. Gula garam jadi 1.000 lah. Mungkin yang mahal keju sama mesesnya. Nah, yang agak sedikit mahal tuh meses sama keju, tapi tergantung juga merek yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai merek yang standar-standar, mungkin coklatnya sekitar 1.500 sudah bisa menuhin 1.000, sama kejunya sekitar segitu juga. Jadi pokoknya tadi udah kita tambah-tambahin pun kurang lebih 10.000 lah. Kayaknya sih semuanya. Dan ukurannya lumayan gede ya. Ukuran medium lah. Ini makan berdua sih nggak bisa. Kekurangannya yang kali ini kita bikin sedikit agak bantet dikit, sama menurut aku agak sedikit gosong dikit ya. Mesti tadi dari awal apinya lebih kecil dan lebih lama. Tapi sama sekali nggak ada rasa Enggak, pahitnya. kalau di rasa sih nggak pahit. Ini serunya kalau kita masak-masak di rumah guys, bisa trial and error. Besok-besok balik. Ya kan segini, misalnya ini enaknya 7, besok bikin lagi supaya 85, supaya 9 gitu. Cuma kalau dari adonan sih udah enak banget sih. Wow, coklat. Mantap ya? Melimpah ruah. Itulah kalau bikin sendiri terserah kita mau coklatnya seberapa banyak. Itu meses semua isinya, banyak banget. Enak banget. Walaupun warnanya sedikit coklat, tapi ini sama sekali nggak bau gosong sih. Tapi kalau kalian pengen lebih indah bentuknya, apinya kecilin dikit lagi. Tapi 1-10 kita kasih nilai 7 lah ya. 7 lah ya, lumayan lah. Untuk pertama kali coba, cukup lah ya. Mengobati kangen sama teman. Untung kita nggak ngaku-ngaku resep, ini challenge. Jadi inilah percobaan kita bikin martabak sendiri di rumah dengan modal kurang lebih 10.000 rupiah aja ya. Kalau kalian juga punya resep-resep asik yang gampang dibikin di rumah, share di
kolom komen di bawah, siapa tahu nanti kita juga bisa bikin videonya. Ya, kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu Jam 7 malam. Ketemu lagi Di video-video berikutnya. Selamat masak semuanya. Selamat makan.